Fotographers Indonesia membaca mobil untuk seksi dunia anjing kita. Kalau sebelumnya kita ada di Great Little Bichon Frise bersama Ko Michael ngegerebek anjing-anjingnya, juga belajar sedikit banyak tentang mini Bichon Frise. Nah sekarang kita pengen minta informasi dari Ko Michael tentang perawatannya, apa-apa yang dibutuhkan dan bagaimana merawatnya. Oke, sudah bersama dengan Ko Michael. Jadi untuk merawat seekor golden. Ini karena Ko Michael dulu pemain golden, jadi gue ingetin golden. Ya. Great Little Bichon Frise karena bagaimana? Nah, apa yang diperlukan untuk merawat bulu putih dari Bichon? Ya, kita mulai dari vitamin bulu ya. Jadi kalau bulu itu biasanya saya pakai produk-produk dari Chris Christensen untuk shampoo. Ya, mungkin teman-teman melihat kok banyak banget gitu ya. Ya. Tapi kita semuanya konsentrat. Di mana konsentrat itu satu bagian shampoo ditambah dengan 8 bagian air. Oke. Nah, jadi kalau menurut perhitungan saya, kalau kita punya 4 shampoo ini aja, itu bisa untuk 2 tahun kalau 1 ekor. Enggak, ini shampoo beda-beda kok. Apa Beda-beda. Semua anjing pakai? Beda-beda. Nah, jadi seperti Happy Eyes, ini biasanya saya gunakan untuk mencuci bulu-bulu di sekitar moncong. Oke. Jadi ini kalau kena mata itu lebih aman gitu. Aman ya. Berikutnya kedua Clean Start. Nah, kalau Clean Start ini biasanya untuk kalau dia baru main-main dari outdoor, yang pasir-pasir atau lumpur-lumpur gitu, yang kotor gitu. Ya, ini akan cepat membersihkannya. Terus berikutnya lagi D2D. Nah, D2D itu kalau ada tipe-tipe owner yang suka anjingnya itu bersih, wangi terus gitu ya, bisa 3 hari sekali itu nggak apa-apa, aman D2D ini. Oh, itu buat yang sering mandi. Sering mandi, betul. Nah, kalau Fair Advantage ini untuk premium volume ya. Jadi kalau biasanya sih, kalau klien-klien saya itu kalau mau diajak jalan-jalan keluar gitu ya, supaya bulunya lebih bervolume, wangi, sekalian termasuk ada conditionernya di dalam, itu yang Fair Advantage, dan baunya sangat keren banget nih. Wanginya ya. Wangi ya. Dan terakhir White on White. White on White itu juga dipakai sebagai selingan untuk sebagai pemutih ya. Jadi bulunya supaya lebih lebih putih, lebih bersih gitu. Nah, jadi ini adalah rangkaian yang saya pribadi saya pakai. Itu shampoo. Dan semuanya ini ada konsentrat kecuali yang Happy Eyes. Yang Happy Eyes ini cair karena memang untuk moncong, pakainya sedikit sekali untuk bersihin langsung di bulu ya. Langsung di monyong, di bulu-bulu monyong. Gitu ya, moncong gitu ya. Jadi semuanya saya masukkan ke dalam ini botol kecap ya. Saya kasih kelereng supaya bisa untuk nyampur, untuk ngaduk gitu. Nah, kalau 4 ya lebih baik 4 lah supaya samponya nggak nyampur-nyampur seperti itu. Ya. Nah, terus untuk anjing-anjing Bichon yang udah usia 10 bulan ke atas, itu biasanya kan bulunya udah mulai mengeras. Nah, tentu shampoo ini aja nggak cukup gitu. Perlu yang namanya conditioner gitu ya. Tapi yang conditioner ini yang saya pakai adalah dari Artero. Ya, dari Artero. Ini Vital Protein gitu. Ini conditionernya konsentrat. Jadi dengan komposisi yang sangat sedikit aja itu udah sangat bagus sekali di dalam bulu. Ya. Nah, berikutnya lagi kalau untuk sisir-sisir gitu ya, supaya bulunya tetap terjaga glamor pada waktu kita ajak-ajak, itu biasanya kita pakai ini Magic Touch. Grooming spray. Nah, Magic Touch ini grooming spray juga bisa digunakan untuk pada waktu kita grooming supaya bulunya anti statik ya. Supaya tidak anti statik itu seperti nempel-nempel di gunting gitu. Ya, tapi juga sebenarnya dari produk Artero juga ada yang namanya statik. Nah, nih produk statik. Jadi kalau kita mau, ini hanya untuk grooming ya, untuk grooming, bukan untuk nyisir tapi untuk grooming. Nah, supaya bulunya tidak nempel-nempel di gunting, ya, seperti ada listrik-listriknya gitu, maka pakai ini atau pakai Magic Touch. Nah, Magic Touch ini juga ada conditionernya, terus ada pewanginya juga, dan untuk grooming juga. Jadi ya banyak kegunaan Magic Touch seperti itu. Ya. Lalu ear powder ini buat apa? Nah, ear powder ini kita rutin untuk bersihin telinga itu 1 minggu 1 kali, ya, untuk mencabut bulu-bulu. Ya. Mau cabut bulu. Cabut bulu-bulu di dalam telinga supaya lebih mudah. Setelah itu baru kita kasih yang namanya ini, Ilium, ya, ear drop, ya, untuk menjaga supaya bebas dari mungkin ada ear mite, ya, bakteri dan sebagainya. Gitu. Ear drop. Ya, terus kalau untuk IMAXi itu untuk hanya sekedar jaga mata supaya ya lebih sehat lah gitu. Ditetes itu ya? Ditetes di mata. Buat cuci mata. Nah, kalau flash puppy mungkin beberapa orang pemain Bichon pasti udah paham. Ini juga bisa sebagai pendamping ini Happy Eyes untuk mencuci bulu-bulu di sekitar moncongnya itu.
Ya, ini. Nah, terus kalau kita juga pastikan teman-teman juga punya pet wipes ini. Itu buat apa? Pet wipes ini untuk bersihin tai mata ya. Oh, buat Ya, kotoran di mata itu. kotoran mata. Ya, Ini jadi kayak bentuknya seperti ini bentuknya. Nah, tisu basah gitu basah. kayak gitu ya. Ya, jadi kita gosok gitu ya. Terus setelah itu di tisu kering, setelah itu bedakin, setelah itu disisir, langsung mengembang gitu. Oke. Nah, ini serangkaian untuk untuk perawatan bulu. Untuk perawatan bulu. Lalu di atasnya ini ada vitamin bulu. Nah, kalau vitamin bulu saya hanya pakai 2, ya saya pakai 2. Hanya pakai dermatik untuk nebelin sama velcot untuk panjangin. Oke. Gitu, Velcot ini juga buat mengkilatin loh. Ya, betul sekali. Ya, Ini kalau vitamin bulu kuda Ya, sebetulnya. vitamin bulu kuda yang hias-hias yang mahal-mahal itu. Ini dari Jerman. Ya, jadi saya pakai 2 ya, teman-teman. Nah, ini kalau ada 3 botol, kenapa? Ini hanya berbagai macam bentuk. Ini yang tablet 360, ini yang powder. Yang powder supaya lebih mudah memberikan. Ini yang model baru. Ya, dermatiknya model baru. Oke. Seperti itu. Nah, Eye Bright ini juga boleh digunakan. Ini kandungannya ternyata pada waktu saya pelajari ini hampir semuanya itu kalau kita lihat. Nah, nih, rata-rata vitamin B. Nah, vitamin B ini ternyata sangat membantu sekali untuk metabolisme tubuh, ya. Dan ini membuat jadi matanya bisa lebih bersih, tidak keluarkan eye stain. Ya, imbus ini juga seminggu saya 2 kali lah saya kasih untuk menjaga daya tahan tubuh, ya. Nah, kalau velcot kesulitan untuk mendapatkan karena kemarin saya beberapa bulan sempat sulit mendapatkan velcot, akhirnya saya ganti ke Virbac Megaderm. Ini juga bagus banget dari Virbac. Ya, tapi sekarang velcot udah ada lagi, ya saya kembali ke velcot lagi. Dan jangan lupa teman-teman, apalagi khusus untuk ibu-ibu yang mungkin mengandung gitu ya, yang hamil, jangan lupa dikasih kalsium. Ya, ini kalsiumnya berupa tepung seperti bedak gitu putih, ya powder seperti powder gitu. Ini tepung di kalsium fosfat. Jadi untuk kalsium, kebutuhan kalsium. Oke. Nah, lalu kita pindah ke peralatan. Ya. Ini peralatan untuk grooming. Ya, peralatan grooming pada umumnya kita bisa punya clipper ya. Clipper ini bukan untuk gunting bulunya ya, tapi untuk di daerah-daerah analnya ya, betul ya, anal glandnya itu. Terus di daerah kalau cowok itu di daerah Penisnya ya. Kelaminnya itu ya supaya bersih gitu. Oke. Nah, terus kalau gunting pastikan minimal punya 2 tipe, 2 macam, yaitu yang straight, yang straight, yang lurus, ya, sama yang curve. Nah, curve. Oke, Ya. Ada juga yang menggunakan tining, tapi saya jarang pakai. 2 ini aja cukup udah. Gitu. Tapi kalau gunting lebih yang kalau udah profesional lah ya. Ya, kalau profesional yang saya lihat-lihat itu malah hanya menggunakan yang straight aja. Dia nggak menggunakan gunting-gunting lain, hanya straight aja gitu. Nah, lalu sisir. Nah, kalau sisirnya cukup ada berapa nih? Nah, nih. Ya. Ini beda ya? Nah, nih. Jadi saya sih pakainya 2 biasanya. Ini sama ini. Ya. Kenapa kalau pakai ini? Ini untuk anjing-anjing bulu yang dewasa, yang keras-keras itu. Kalau kita pakai yang ini akan kesulitan. Rapatnya. Rapat. Nah, rapat ya. Tapi pakai yang ini. Jadi untuk pertama kali untuk narik bulunya itu ya pakai yang agak renggang-renggang ini. Gitu. Yang untuk anjing-anjing yang size-nya agak besar. Ya, tapi kalau setelah udah selesai pakai ini baru boleh disisir pakai ini supaya lebih mekar, lebih pecah gitu bulunya. Tapi kalau untuk papi-papi yang masih 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan biasanya selalu pakai yang sisi yang ini. Ya, jangan pakai sisi yang ini karena nanti bulunya kurang mekar, kurang glamor nanti untuk penyisiran. Nah, kalau minum mesti pakai botol kok? Ya, betul. Minum ini macam-macam ya. Ini kebetulan botolnya model seperti ini. Yang penting teman-teman tahu semua. Minum langsung di mangkok ya? Ya, jangan di mangkok. Kalau di mangkok nanti moncongnya jadi basah semua. Kita kotor terus nanti penampilannya. Jadi ini mereka jilat. Habis kok. Setiap hari kita isi pasti. Dan pastikan kalau menggunakan makanan dog food ya, itu cari tempat-tempat makan yang pendek. Yang lebar. Yang pendek dan lebar, betul. Ya, semakin pendek semakin bagus. Agar moncongnya bersih seperti itu. Jadi selebar mungkin ya. Ya. Oke, nah sekarang mau lanjut ke demonya. Oke, demo. Coba si Carla. Nyantai aja di sini si Carla. Iya, betul. Itu si Carla. Oke, ambilkan satu, coba.